Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu Roh Kudus versus doktrin. Latar belakang dari topik yang akan saya bahas, saya ambil dari kitab Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Dalam perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tidak tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang
Tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari teks Alkitab yang ada di Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41. Kalau kita belajar dari teks itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dia sangat taat dalam tuntunan Roh Kudus, di mana dia lebih memilih untuk melakukan apa yang Roh Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat tahu bahwa itu hari Sabat, dan dia sangat tahu kalau akan ada konsekuensi kalau dia menyembuhkan mata orang yang buta itu. Seperti apa yang dia katakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, orang ini buta apa karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Tapi Yesus berkata bukan, karena nama Tuhan akan dimuliakan lewat orang yang buta ini. Dan kita melihat tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memilih untuk lebih taat dituntun oleh Roh Tuhan daripada doktrin-doktrin yang datang dari orang-orang Farisi, di mana Tuhan Yesus memelekan atau menyembuhkan mata orang yang buta itu dengan cara meludah ke tanah dan mengaduk tanah dan menyembuhkan mata orang yang buta tadi. Dan apa yang menjadi reaksi ketika orang-orang Farisi mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka menjadi marah kepada orang yang buta tadi, dan mereka menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan supaya orang yang buta ini membela doktrin mereka, membela apa yang sudah mereka pelajari sepanjang kehidupan mereka. Tapi orang yang buta ini berkata, yang aku tahu, tadinya aku buta, tapi sekarang aku dapat melihat. Dan orang yang buta ini tidak terjebak dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan orang yang buta ini lebih percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Nah, apakah kita juga demikian? Apakah kita lebih percaya kepada tuntunan Roh Kudus, atau kita lebih percaya kepada doktrin-doktrin yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar dari setiap orang-orang yang sudah mengajari kita, atau kita lebih taat kepada tuntunan-tuntunan Roh Kudus yang sedang berbicara di dalam diri kita saat ini? Marilah kita lebih taat kepada suara atau tuntunan Roh Allah yang sedang berbicara lembut di hati kita, yang sedang berkata-kata di hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu dan mengerti maksud Tuhan untuk setiap jalan-jalan hidup kita. Marilah kita mau lebih taat kepada tuntunan-tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Orang Farisi ini tidak merasa puas karena doktrin mereka ditolak oleh orang yang buta ini. Dan ketika Yesus berjumpa dengan orang yang buta ini, dan Yesus berkata kepada dia bahwa dia sedang berbicara dengan pribadi Tuhan, dan orang yang buta ini menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk mengikut jalan-jalan Tuhan Yesus, untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Roh Kudus yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan pribadinya. Dan orang-orang Farisi ini tidak puas dengan apa yang dilakukan Yesus, dan mereka
mempertanyakan apa yang Yesus lakukan. Tapi Yesus sangat tegas berkata kepada mereka, karena engkau berkata engkau melihat, maka tetaplah dosamu. Tapi kalau engkau berkata engkau buta, engkau akan diampuni dosamu. Dan Tuhan Yesus sangat tegas mengikuti tuntunan-tuntunan Roh Kudus. Dia tidak peduli dengan doktrin yang dilahirkan, yang diberikan oleh orang-orang Farisi. Dia sangat menentang segala doktrin-doktrin hari Sabat. Dia sangat menentang doktrin-doktrin dalam melakukan atau menolong orang pada hari Sabat. Dan itulah yang Yesus lakukan lewat tuntunan Roh Kudus. Nah, apa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat teks Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya juga rindu setiap kita dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh suara Tuhan. Karena Tuhan itu hakikatnya ilahi. Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam perjalanan rohani kita. Bahkan dia sedang berbicara di hati Bapak Ibu Saudara hari-hari. Ketika Roh Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus menuntun Tuhan Yesus di dalam proses dia menyembuhkan orang yang buta ini. Saudara, kita bisa bayangkan orang yang sudah buta sejak lahir. Ketika Yesus sampai di sana, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya dengan tanah. Saudara bisa bayangkan ketika orang-orang yang melihat hal itu. Dan ketika itu Tuhan Yesus mengoleskan di mata orang yang buta ini. Menurut saya, kalau saya pun ada di sana, saya melihat dengan kasat mata saya secara pribadi, itu adalah satu penghinaan bagi orang yang buta ini. Kasihan, dia sudah buta sejak lahir. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-aduk tanah itu dan memberikan bekas ludah itu dan tanah itu di mata orang yang buta itu. Bukankah itu satu penghinaan? Tapi dengar baik-baik saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tidaklah terjadi dengan tiba-tiba, tapi itu adalah tuntunan Roh Allah atau Roh Kudus yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus begitu luar biasa taat untuk dituntun oleh Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dan cara menyembuhkan orang buta sekalipun, dia melakukan sesuai dengan apa yang Roh Allah mau dia lakukan. Bisa saja Tuhan Yesus menombangkan tangan kepada mata orang yang buta itu dan orang buta itu menjadi sembuh. Tapi dia tidak melakukan itu. Tuhan Yesus memilih untuk lebih taat dituntun oleh Roh Kudus atau Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya ke tanah dan dia membasuh mata orang buta itu dengan tanah tersebut, dan dia menyuruh orang buta itu untuk membersihkan tubuhnya di kolam Siloam dan orang buta itu menjadi melihat. Itulah tuntunan Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lebih taat kepada tuntunan-tuntunan Roh Allah atau Roh Kudus yang ada di dalam dirinya dibandingkan dengan doktrin-doktrin yang lahir dari nenek moyang yang sudah ada di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Nah, apa yang menjadi hubungannya atau relevansinya di dalam kekristenan kita hari-hari ini? Tuhan juga mau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang sudah dicurahkan Tuhan waktu di loteng Yerusalem. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah dituntun oleh Roh Allah atau kita dituntun oleh doktrin-doktrin yang lahir dari nenek moyang kita? Kalau kita dituntun oleh doktrin, marilah kita kembali untuk dituntun oleh Roh Allah, sehingga kita dapat melihat kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang besar bagi setiap umatnya. Hari-hari ini gereja Tuhan saling melukai satu dengan yang lain, tubuh Kristus saling menyinggung satu dengan yang lain karena doktrin yang berkembang dari nenek moyang ditularkan oleh setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi dapat dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi dapat mendengarkan suara Tuhan untuk kita melakukan kehendak-kehendak Bapa di sorga. Untuk itu kita harus kembali dituntun oleh Roh Kudus. Jangan lagi mau dijebak, dituntun oleh doktrin. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Doktrin itu sangat membatasi setiap tuntunan Roh Allah. Saya kasih contoh, ada beberapa doktrin yang berkata
Doktrin yang berkata Christ in me atau Yesus ada di dalam saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nenek-nenek juga udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Opung-opung juga udah tahu, anak-anak juga udah tahu. Yang menjadi sorotan saya adalah kenapa kita harus membatasi cara-cara orang berdoa, cara-cara orang dituntun oleh Roh Allah. Doktrin itu selalu menekankan kepada kalau Yesus ada di dalam saya, kita harus berdoa itu dengan memerintah, jangan dengan memohon, jangan dengan meminta, tetapi harus dengan memerintah karena Yesus sudah ada di dalam saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, sekali lagi, nenek-nenek juga udah tahu kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus menuntun kita berdoa dengan memohon, kita jangan membatasi tuntunan Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan menuntun kita berdoa dengan meminta, jangan membatasi Roh Tuhan itu menuntun orang tersebut. Tapi biarkan Roh Tuhan itu menuntun orang pribadi lepas pribadi dengan caranya. Dengar baik-baik, dengan cara Roh Kudus, bukan dengan cara doktrin-doktrin yang lahir dari nenek moyang. Jadi kita harus dituntun dengan cara Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan tuntunan Roh Allah, di mana juga Tuhan Yesus ketika menghadapi badai, ketika menghadapi gelombang, Tuhan Yesus menghardik gelombang itu. Itulah tuntunan yang datang dari Roh Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus menghadapi besok dia mau disalib, dia juga datang dengan tuntunan Roh Allah di dalam dirinya. Dia di Taman Getsemani, dia memohon, dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu." Itu bukti bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri setiap orang-orang percaya itu dinamis. Jangan membatasi Roh Allah itu menuntun orang-orang percaya yang adalah miliknya sendiri dengan doktrin-doktrin, sehingga kita itu dibatasi dengan doktrin-doktrin yang kita terima dari bapak-bapak gereja, dari orang-orang yang mendahului kita. Saya menekankan bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus mau kita dituntun oleh Roh Allah, bukan dengan doktrin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Doktrin itu akan membatasi hidupmu untuk engkau mengalami tuntunan-tuntunan Roh Kudus. Ketika engkau dituntun oleh doktrin, doktrin itu akan membatasi dirimu untuk engkau dituntun oleh Roh Kudus. Untuk itu, buang semua segala doktrin-doktrin yang engkau alami, yang kau pikirkan. Tapi kembalilah kepada Roh Kudus, bersekutulah dengan Tuhan. Memberikan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Apa yang akan Tuhan lakukan lewat Roh Allah yang ada di dalam dirimu, sehingga kita hidup dituntun oleh Roh Allah, bukan dengan doktrin. Karena doktrin akan membuat kepekaan-kepekaan rohani kita menjadi tumpul. Kita tidak lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau, tetapi kita lebih suka mendengarkan apa yang manusia mau. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, kami lebih memilih untuk tunduk kepada Allah daripada tunduk kepada manusia. Biarlah sharing firman ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.